Selamat malam semua, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang akan membahas atau mempresentasikan video mengenai materi, konsep, dan struktur kepemimpinan dalam organisasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama yaitu Aldi Lumban Raja, yang kedua yaitu Agnes Teresia Purba, yang ketiga Erma Bonita Simbolon, dan yang terakhir yaitu Dika Sinaga. Ada 3 poin penting yang akan kami bahas dalam materi ini, yaitu yang pertama pengertian kepemimpinan, yang kedua yaitu fungsi kepemimpinan dalam organisasi, yang ketiga konsep dan struktur kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan adalah yang pertama yaitu fungsi instruktif. Pemimpin memiliki fungsi sebagai konstruktor yang menentukan semua aspek di dalam ruang lingkup sebagai organisasi. Yang kedua yaitu fungsi konsultif. Pemimpin bisa menggunakan fungsi konsultif sebagai komunikasi dua arah. Yang ketiga yaitu fungsi partisipasi, di mana fungsi ini melibatkan anggota untuk turut serta mengambil kebijakan. Poin yang selanjutnya yaitu fungsi delegasi, yang dimana fungsi ini menjalankan fungsi delegasi. Pemimpin harus memberikan kepercayaan kepada orang yang dipimpinnya, seperti pemimpin wewenang dan turut adil dalam pencetusan keputusan. Yang terakhir yaitu fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian ini harus mampu memberi arah, bimbingan, serta contoh yang baik terhadap anggotanya. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami yang bernama Agnes. Kepemimpinan merupakan suatu konsep abstrak, akan tetapi hasilnya nyata. Kadangkala kepemimpinan mengarah kepada seni, akan tetapi ada pula yang mengaitkannya dengan ilmu. Tetapi pada kenyataannya, kepemimpinan adalah sebuah seni sekaligus ilmu. Pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sutrisno, kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan seseorang untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu agar dicapai hasil yang diharapkan. Yang kedua, menurut Mojino, kepemimpinan merupakan pengaruh satu arah karena pemimpin bisa saja memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya. Dan yang ketiga, menurut Sondang Pesiagian, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menjabat suatu posisi sebagai pimpinan organisasi atau perusahaan tertentu dalam mempengaruhi orang lain, khususnya bawahan atau tim kerja, demi tercapai tujuan dengan mudah. Yang selanjutnya yaitu konsep dan struktur kepemimpinan. Konsep kepemimpinan. Menurut pendapat Kate Davis, ada 4 karakter utama pemimpin atau konsep kepemimpinan, yaitu yang pertama kecerdasan. Instrumen ini merupakan suatu barang wajib bila ingin menjadi pemimpin efektif, karena dengan instrumen ini sebuah organisasi akan semakin terarah dan tepat dalam mencapai tujuan. Yang kedua yaitu matang dan sosial. Matang yang dimaksud adalah kematangan emosi sehingga apabila ada masalah dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Yang ketiga yaitu motivasi, di mana motivasi ini merupakan keinginan yang kuat untuk berprestasi pada suatu individu pemimpin, sehingga keinginan tersebut bisa menyebar atau menular kepada orang lain, terutama pihak dan yang dipimpinnya. Yang keempat yaitu empati. Empati adalah cara memimpin untuk bisa memahami apa yang orang lain rasakan, karena dalam mencapai tujuan pemimpin tahu bahwa organisasi membutuhkan kerjasama dan kekompakan anggota. Yang selanjutnya yaitu struktur kepemimpinan. Struktur kepemimpinan adalah sebuah alur kerja dan tanggung jawab yang menjelaskan bagaimana hubungan anggota dengan pemimpin. Dalam organisasi ada 2 struktur kepemimpinan. Struktur yang pertama yaitu struktur horizontal,
lebih berpusat pada kerjasama tim daripada menggunakan model hierarki. Yang kedua yaitu struktur vertikal, yang dimana struktur ini menggunakan sistem hierarki dalam organisasi yang berdasarkan pada penentuan posisi atau peran yang telah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu perbedaan struktur horizontal dan vertikal. Hal yang dibandingkan yaitu pengambilan keputusan. Vertikalnya lebih simpel namun lambat otoritas, sedangkan horizontalnya lebih rumit dan cepat demokratis. Job desk dan otoritas. Vertikalnya sudah ditentukan dengan jelas berdasarkan jabatan dan diberikan otoritas. Di bagian horizontalnya yaitu berbagi dan kurangnya otoritas. Di bagian hal yang dibandingkan yaitu transparansi informasi. Di bagian vertikalnya yaitu hanya mencakup hal yang penting diketahui sesuai lingkup kerja. Sedangkan di horizontalnya transparan dan diketahui seluruh anggota dalam tim. Hal yang dibandingkan hubungan antar individu. Vertikalnya merasa ada batasan antara atasan dan bawahan, dan sedangkan di bagian yang horizontalnya lebih akrab dan berbaur. Sekian dari hasil presentasi PPT atau makalah kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.